Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktris Umara dengan NIM 223110041 dari kelas 6C Program Studi Farmasi dengan mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril dengan dosen pengampu Apoteker Isbiantoro SSI MKM. Di sini saya akan membuat video mengenai cara pembuatan produk steril. Pada prosesnya yaitu mendapatkan perhatian istimewa dalam setiap pedoman CPOB yang dikeluarkan oleh Badan POM, di mana hal ini berkaitan dengan tingkat risiko yang tinggi terhadap keamanan dan keselamatan dari pasien yang menggunakan obat jenis sediaan ini atau jenis steril ini. Dan CPOB yang akan digunakan pada video ini adalah CPOB tahun 2018. Kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan sediaan steril. Produk steril adalah sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Termasuk sediaan steril yaitu adalah preparat atau sediaan parenteral atau obat suntik. Dan ada preparat untuk mata, preparat irigasi misalnya infus, dan penggunaannya tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis lainnya. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus, yaitu yang bertujuan untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Dan sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan produk steril ini. Dan pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena risiko yang ditimbulkan dari obat jenis juga sangat besar. Dan seperti misalnya dapat menyebabkan sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Dan berikut adalah contoh dari sepsis. Proses pembuatan produk steril secara garis besar itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu produk disterilkan dalam mode akhir atau dengan cara pemanasan di dalam suhu 120 derajat dengan waktu 15 menit. Dan yang kedua adalah produk diproses secara aseptis, yaitu pada sebagian atau semua tahapan. Dan jaminan terbesarnya itu adalah sterilisasi akhir atau pemanasan, lalu ada jaminan aseptic processing yaitu ada media fill. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe kontaminan. Tipe-tipe kontaminan terbagi menjadi dua, yaitu viable dan non-viable particle, yaitu adalah partikel-partikel debu, serat, atau material lainnya yang terus suspensi di udara dan dapat menyebabkan terjadinya kontaminan produk. Partikel-partikel ini bisa jadi mengandung organisme hidup, misalnya seperti bakteri, jamur, spora, dan sebagainya. Lalu semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminan dari produk. Dan itu contohnya adalah endotoksin. Dan endotoksin ini juga cara sterilisasinya dengan cara panas kering, yaitu dengan suhu 180 derajat Celcius selama 3 jam atau bisa dengan 350 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Lalu yang ketiga itu ada mesin dan peralatannya. Yang pertama itu berdasarkan udara atau lingkungannya, itu merupakan sumber kontaminan yang utama dalam proses pembuatan obat, sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan dan kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada, serta persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua yaitu adalah berdasarkan manusia atau personel. Itu terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Dan bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Bahkan di dalam kulit manusia dapat mengandung 1000 mikroba. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus,
permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang dari bakteri. Lalu ada permukaan yang kritis, yaitu critical surface, yaitu permukaan yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilisasi produk, wadah, atau penutupnya. Dan permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilisasinya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya yaitu ada persyaratan CPOB ber 2018, yaitu tentang pembuatan produk steril. Ini ada 11, yaitu umum, personalia, bangunan fasilitas, lalu ada peralatan, sanitasi, air, pengolahan, sterilisasi, filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, lalu ada penyelesaian produk steril, dan ada pengawasan mutu. Untuk area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan, dan kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang selalu bersih. Lalu ada keadaan non-operasional, yaitu adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi dan lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personel. Lalu ada kondisi operasional, itu adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personel yang sedang bekerja. Rekomendasi sistem tata udara untuk kelas. Selanjutnya ada persyaratan ruangan dan bangunan, yaitu yang pertama ada alur proses, di mana kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada alur material, di mana harus mengikuti proses produksi, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada alur personalia, di mana tidak boleh melalui ruang proses, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material dan koridor tamu. Selanjutnya ini adalah contoh layout ruang steril, yaitu aseptis dan non-aseptis berdasarkan tiap kelasnya. Selanjutnya itu ada konstruksi bangunan. Dan standar konstruksi bangunan untuk ruangan bersih lebih tinggi dari bangunan yang lain. Lalu yaitu harus ruang bersih dibangun dengan struktur yang kedap udara. Lalu yang kedua yaitu permukaan ruang atau bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan dan disanitasi. Ruangan bersih dan sarana udara bersih yaitu dinyatakan terkualifikasi setelah didapat hasil stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut. Lalu untuk pengambilan sampel akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel, yaitu lebih dari 5,0 mikrometer. Selanjutnya, apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang yang panjang pada sistem aliran udara unidireksional, hendaklah digunakan sampel Hertz isokinetis. Pasokan udara. Lalu pengukuran di distribusi kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruangan yang aliran udara yang searah, yaitu UDAF atau LAF, dan jumlah pasokan udara untuk non-LAF. Selanjutnya itu ada pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih, yaitu harus dipantau secara rutin, lalu harus berdasarkan studi analisis resiko, lalu harus dilakukan selama proses kritis berlangsung. Misal dengan cawan paper, pengambilan sampel udara secara volumetris, dan pengambilan sampel permukaan dengan menggunakan cara usap atau cawan kontak. Lalu pengambilan sampel selama kegiatan berlangsung tidak boleh mempengaruhi perlindungan zona, dan hasil pemantauan hendaklah menjadi tahan pertimbangan
ketika melakukan pengkajian catatan batch dalam rangka pelulusan produk jadi. Dan permukaan tempat kerja dan personel hendaklah dipantau setelah suatu kegiatan kritis selesai dilakukan. Lalu pemantauan tambahan secara mikrobiologis juga dibutuhkan di luar kegiatan produksi, misalnya itu dengan validasi sistem dan pembersihan dan sanitasi. Berikut ini adalah viable particle, yaitu di mana ada bagan, yaitu merupakan batas mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya itu ada ruang ganti pakaian, yaitu sistem tata udara disesuaikan dengan kelas kebersihan, lalu dialiri udara tersaring secara efektif, serta didesain sebagai airlock, yaitu ada yang pintu masuk dan pintu keluar, serta sistem peringatan atau alarm, yaitu visual dan atau audio, dan rekomendasi yaitu ruang terpisah untuk jalur masuk dan jalur keluar ruang bersih, serta tersedia fasilitas pembersihan dan sanitasi tangan. Selanjutnya ada personil. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperbolehkan berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik, yaitu inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Dan personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit. Lalu, personil ini yang boleh memasuki area bersih atau steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup itu penutup kepala dan kaki, serta pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Berikutnya yaitu adalah fasilitas atau cleaning, yaitu adalah cara pembersihan. Itu tidak boleh menggunakan sapu atau pel biasa, harus menggunakan contohnya itu adalah vakum, lalu ada web surface, lalu mop floors. Itu dia cara untuk membersihkan area bersihnya tanpa menggunakan sapu ataupun pel-pelan biasa. Sekian video penjelasan saya tentang cara pembuatan produk steril berdasarkan CPOB 2018. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.